Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Khairul Mustafa, Dian Permatasari, Rizky Raffi Rahmadini, dan Anissa Wilantika Fatim. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai prinsip-prinsip investasi modal. Pengertiannya, penanaman dana atau sering disebut dengan investasi dipandang dari dimensi waktu, disebut sebagai investasi jangka panjang. Istilah lain yang sering dipergunakan adalah capital investment. Singkatannya, kita sebut sebagai investasi. Investasi merupakan suatu tindakan melepas dana saat sekarang dengan harapan untuk dapat menghasilkan arus dana masa datang dengan jumlah yang lebih besar dari dana yang dilepaskan pada saat investasi awal atau initial investment. Faktor-faktor pengaturan investasi modal yang efektif. Yang pertama, adanya usul-usul investasi. Yang kedua, estimasi arus kas dari usul-usul investasi. Yang ketiga, evaluasi arus kas. Yang keempat, memilih proyek-proyek yang sesuai dengan kriteria tertentu. Dan yang terakhir, monitoring dan penilaian terus-menerus terhadap proyek investasi setelah investasi dilaksanakan. Klasifikasi proyek atau rencana investasi. Yang pertama, pengenalan proyek baru atau pembuatan produk baru. Yang kedua, penggantian peralatan atau pabrik. Yang ketiga, penelitian dan pengembangan. Yang keempat, eksplorasi. Dan yang kelima, lain-lain. Kemudian menaksir arus kas. 1. Taksirlah arus kas setelah pajak. Perhatikan bahwa yang dinikmati oleh pemilik perusahaan adalah kas masuk bersih setelah pajak. Kedua, taksirlah arus kas atas dasar incremental atau selisih. Rencana peluncuran produk baru mungkin akan mengakibatkan pengurangan penjualan produk lama, lebih-lebih kalau produk tersebut ternyata mempunyai pasar yang sama. Dengan demikian, perlu diperhatikan pengurangan kas masuk dari produk lama karena peluncuran produk baru. 3. Taksirlah arus kas yang timbul karena keputusan investasi. Arus kas karena keputusan pendanaan seperti membayar bunga pinjaman, mengangsur pokok pinjaman, dan pembayaran dividen tidak perlu diperhatikan. Perhatikan yang kita analisis adalah profitabilitas investasi. Keempat, jangan memasukkan sang kas apa yang telah terjadi tidak mungkin berubah karena keputusan yang kita ambil. Hanya biaya yang berubah karena keputusan kita lah yang relevan dalam analisis. Metode penelitian profitabilitas investasi. Net Present Value atau NPV. NPV adalah kriteria terpenting dalam evaluasi sebuah investasi. Merupakan tujuan manajemen keuangan semua perusahaan untuk meningkatkan atau menciptakan nilai tambah bagi para pemegang saham. NPV adalah selisih jumlah kas yang dihasilkan sebuah proyek investasi dan nilai investasi yang diperlukan atau selisih PV dari sebuah proyek dan investasi awal. Metode-metode lain. Yang pertama, buyback period, yaitu periode yang diperlukan untuk dapat menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan proxy. Yang kedua, internal rate of return. Sudah dijelaskan pada bab 3 IRR menunjukkan tingkat bunga yang menyamakan PV pengeluaran dengan PV penerimaan. Yang ketiga, profitability index menunjukkan perbandingan antara PV kas masing-masing dengan PV kas keluar. Yang keempat, average rate of return. Metode ini menggunakan angka keuntungan menurut akuntansi dan dibandingkan dengan rata-rata nilai investasi. NPV dan tujuan normatif manajemen keuangan. Dengan penjelasan di atas, mudah-mudahan para pembaca menjadi yakin bahwa secara teoritis penggunaan NPV akan memberikan hasil yang terbaik dalam penilaian profitabilitas investasi. Di samping itu, NPV menunjukkan tambahan kemakmuran real yang diperoleh oleh pemodal dengan mengambil suatu proyek. Apabila kita kaitkan dengan tujuan normatif manajemen keuangan, yaitu untuk meningkatkan kemakmuran pemilik perusahaan, maka NPV konsisten dengan tujuan normatif tersebut. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.